Shalom sahabat Yud Kinanti. Kinanti, kini dan nanti, kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik, kini menabur yang buruk, nanti menuai yang buruk. Kita mau belajar tentang rahasia menghafal dengan cepat dan mudah. Wow, kalau kita belajar yang masih sekolah, tidak hanya sekolah ya, kita waktu dalam bekerja juga sama. Ada yang sudah bekerja harus menghafal barang, menghafal janji, menghafal kegiatan. Semua kita membutuhkan menghafal. Karena kalau sudah ada di otak kita, kita bekerja dengan lebih mudah. Bagaimana cara rahasia menghafal dengan cepat? Yang pertama adalah metode tulis tangan. Jadi suka menulis. Jadi jangan hanya di handphone saja, yaitu metode tulis tangan. Cara menghafal dengan cepat pertama dalam memakai metode tulis tangan. Psikolog pendidikan dari Universitas Nebraska, Kenneth Kiora, menyebutkan kegiatan menulis membuat fungsi otak yang berhubungan dengan kemampuan mengingat dan memahami suatu pelajaran menjadi lebih tajam. Yang kedua, metode mind map, yaitu memetakan pikiran. Mind mapping adalah pemetaan pikiran yang terorganisir secara visual dari ide dan konsep. Teknik ini awalnya diperkenalkan oleh Tony Buzan, seorang psikolog asal Inggris, dengan cara menghafal dengan cepat ala mind map. Dijamin lebih ampuh untuk memahami maupun menghafal materi pelajaran. Jadi bagaimana langkah dan caranya? Nanti coba cari sendiri ya, karena ini penjelasannya perlu lebih mendalam. Ya, siapkan kertas, siapkan semuanya, sudah siapkan. Usahakan untuk menggunakan satu kata atau frase untuk sebuah subtopik maupun turunannya. Tambahkan ilustrasi sederhana supaya mind mapmu lebih seru. Jangan lupa gunakan warna yang berbeda untuk membuat setiap garis subtopik agar lebih menarik secara visual. Semakin berkreasi, semakin menarik mind mapmu. Biasanya kalau saya lakukan mind map itu dengan gambar ada tulisan gitu kan ya. Yang ketiga, metode jembatan keledai. Cara ini mungkin sudah diterapkan oleh banyak pelajar. Kalau harus menghafal istilah asing yang sulit diingat, jembatan keledai memang terkenal ampuh membantu otak mengingat dengan cara yang lebih fun. Menurut Adolescent Literacy Organization, seiring dengan perkembangannya, jembatan keledai itu memanfaatkan gambar dan objek lain seperti tangan yang selanjutnya dikenal dengan mnemonic visual. Salah satu contoh penerapan metode ini adalah dengan mengambil huruf pertama dari setiap kata dalam frase yang ingin dihafalkan. Kemudian bentuk kumpulan huruf pertama tadi menjadi kata dan kalimat baru. Contohnya apa? Mejikuhibiyu. Artinya merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu. Kreatif kan? Yang keempat, buat poin penting. Cara menghafal dengan cepat termudah adalah catat kata kunci dan poin-poin dari bacaan maupun presentasi yang dirasa penting. Kamu bisa mencatatnya pada sari kertas maupun di aplikasi notes pada smartphone, tablet, dan sebagainya. Itu buat poin penting. Yang kelima, jadikan lagu. Wah, jadikan lagu. Ya, masih ingat itu tentang apa? Arah mata angin. Ya, arah mata angin ingat nggak? Barat laut, utara timur laut, timur tenggara, selatan barat daya. Itu masih ingat. Jadi jadikan lagu. Yang keenam, rekam. Cara belajar orang berbeda-beda. Untuk kamu bisa tipe belajar auditorial, kamu harus lebih mengerti ketika mendengar penjelasan orang lain. Nah, kamu bisa merekam suara gurumu ketika beliau sedang menjelaskan, lalu rekaman itu dapat kamu dengarkan berulang-ulang. Ketujuh, visualisasi. Cara menghafal cepat yang ketujuh adalah dengan visualisasi. Faktanya, otak kita akan lebih cepat untuk mengingat atau menghafal sesuatu yang berwujud visual. Nah, kamu bisa menerapkan cara menghafal dengan cepat. Misalnya, hendak menghafal seri-seri mobil dalam sebuah brand otomotif. Gambarlah mobil-mobil tersebut, lalu atau bisa searching di internet,
Lakukan cara ini sesering mungkin dan tempel di tempat yang kamu lihat. Alam bawah sadarmu tentu akan memudahkanmu untuk menghafalnya. Yang kedelapan, buat jadi sebuah cerita untuk membantu otak menyerap potongan besar dan informasi. Trik lain adalah memecah informasi dengan membuat cerita yang menghubungkan setiap potongan informasi. Yang kesembilan, belajar kelompok. Belajar dengan teman nyatanya banyak membuatmu lebih mengerti dan mengingat pelajaran yang sudah disampaikan di kelas. Suasana yang menyenangkan bersama dengan teman menjadi alasan mengapa cara menghafal dengan cepat yang satu ini dinilai ampuh, karena teman memberikan suasana belajar yang sangat menyenangkan. Kemudian apalagi? 10. Kuis tanya jawab. Kan biasanya begitu kalau anak-anak kan, ya teman kita nanya kita jawab, kita yang nanya teman kita jawab. Itu kuis tanya jawab. Yang ke-11, atur meja belajar. Cara tempat yang menyenangkan buatmu adalah membaca kembali pelajaran yang telah diterima di kelas. Kamu bisa memilih membaca di pinggir kolam yang sepi dengan suara gemericik air, atau di kedai kopi yang sepi, suasana yang nyaman ya di Starbucks lah, dan menyenangkan di McDonald's mungkin buat otakmu. Jadi bisa belajar mejanya di mana aja. 12, perhatikan asupan makanan. Jadi makanan itu penting untuk mempengaruhi kinerja otak. Makanlah makanan yang mengandung MSG. Kita bisa sulit konsentrasi kalau terlalu banyak memakan makanan yang mengandung terlalu banyak MSG. Mungkin maksudnya garam ya. Makanan yang baik nih, blueberry untuk otak, kacang tanah atau selai kacang, ikan salmon, mackerel, tuna, alpukat, sayuran berdaun hijau tua, apel. Ya, itu kurang lebih. Yang 13, tidur yang cukup. Terakhir, jangan lupa untuk istirahat yang cukup. Otak juga perlu diistirahatkan agar fungsinya tetap optimal. Pastikan tidur tidak terlalu malam dan bangun tidak terlalu siang. Istirahat yang cukup efektif dalam menjaga kesehatan otak. Sahabat Yud Kinanti, kalau engkau bisa punya kemampuan menghafal dengan cepat, akan mempercepat proses kemajuanmu di masa mendatang. Jadi ada belajar, tapi juga yaitu cara belajar yang terbaik. Itu metodenya, salah satunya menghafal. Apa yang firman Tuhan katakan? Di dalam Mazmur 119 ayat 73, berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu. Jadi belajar adalah perintah daripada Tuhan untuk meningkatkan diri. Tidak hanya belajar firman Tuhan, belajar berdoa, belajar baca Alkitab, tapi juga belajar keilmuan yang lainnya. Shalom sahabat Yud Kinanti, kini dan nanti. Kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik. Kini menabur yang buruk, nanti menuai yang buruk. Sampai jumpa kembali di episode yang berikut Kinanti.